Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam dalam subtema yang pertama, kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan agama Islam. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita lakukan saat ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ilmu yang kita dapatkan barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, sebelum kita bahas lebih lanjut materi kita kali ini, kita pahami terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa, yakni menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan secara detail dan singkat mengenai strategi dakwah Rasulullah di Madinah saja. Yang berikutnya, indikator, yakni mengidentifikasi kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan agama Islam, dengan tujuan siswa dapat mengidentifikasi keadaan kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Berikutnya, siswa juga dapat mengidentifikasi kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam, dan juga siswa dapat mengidentifikasi kondisi politik masyarakat Madinah. Untuk itu, mari kita bahas materi kali ini dengan mengawali di pendahuluan terlebih dahulu. Madinah dikenal dengan Madinatul Nabi atau Masjid Nabi atau Al-Madinah Al-Munawwarah, atau kota yang bercahaya. Secara geografis, kota ini terletak di lembah yang subur, berada pada jarak kurang 300 km sebelah utara kota Mekah. Sebelum kedatangan Islam, kota Madinah bernama Yasrib. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib berubah menjadi Madinah. Sebelum Islam datang ke Yasrib, penduduk kota ini didiami berbagai komunitas dan agama. Ada yang berasal dari komunitas etnis Arab, dan ada juga yang berasal dari komunitas Yahudi. Masing-masing komunitas telah memiliki tradisi keagamaan yang sudah mengakar dan lama dipraktikkan. Tidak jarang dari mereka terjadi perselisihan yang berakibat peperangan yang disebabkan banyak faktor, antara lain kepercayaan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam dapat kita ketahui bahwasanya sebelum kedatangan agama Islam, masyarakat kota Yasrib telah memiliki agama dan kepercayaan. Agama yang dianut penduduk Yasrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Secara mayoritas, penduduknya memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke Yasrib di bawah para imigran dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan abad ke-2. Mereka datang ke Yasrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Migrasi terbesar bangsa Yahudi terjadi pada tahun 132 hingga 135 Masehi atau abad pertama Hijriah.
karena pemerintah Romawi menindak keras bangsa Yahudi yang mencoba melakukan pemberontakan. Di antara suku-suku bangsa yang menganut agama Yahudi adalah Bani Koinko, Bani Nadir, Bani Gatapan, dan Bani Quraidah. Keempat suku ini tetap mempertahankan untuk memeluk agama Yahudi, walaupun Islam telah tersebar di Madinah. Kebanyakan mereka bekerjasama dengan kafir Quraisy untuk mengusir dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Selain Yahudi, penduduk Yasrib ada yang memeluk agama Nasrani. Penganut agama Nasrani merupakan kelompok minoritas yang berasal dari Bani Najran. Masyarakat Bani Najran memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi. Ketika kelompok misionaris Kristen dikirim oleh Kaisar Romawi ke wilayah tersebut, mereka untuk menyebarkan agama Nasrani. Penduduk kota Yasrib selain memeluk agama Yahudi dan Nasrani, sebagian kecil ada yang mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah atau dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam seperti matahari, bintang, bulan, dan sebagainya. Alasan mereka mengikuti kepercayaan orang Quraisy karena mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam beribadah. Praktek peribadahan mereka bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena itu sering terjadi perselisihan dan keributan antara mereka dengan pemeluk agama Yahudi. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam bisa dijelaskan sebagai kota yang merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Kota Yasrib dikenal sebagai kota strategis karena merupakan jalur perdagangan yang berhubungan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, Yasrib merupakan daerah yang subur sebagai besar kehidupan masyarakat hidup dari bercocok tanam selain beternak. Hal ini terjadi Yasrib sebagai pusat pertanian. Karena faktor itu, maka banyak penduduknya yang berasal bukan dari wilayah itu. Dalam catatan sejarah diketahui, kelompok yang pertama mendiami Yasrib adalah suku Amalikoh. Tidak lama kemudian, beberapa golongan Yahudi berhasil menguasai mereka dan akhirnya menetap di Madinah. Mereka datang secara bergelombang dimulai pada abad ke-1 dan abad ke-2. Kedatangan mereka ke Yasrib untuk menghindari serangan Romawi yang terus-menerus mengejar mereka karena mereka dianggap sebagai pemberontak penguasa Romawi. Kemudian datang bangsa Arab ke Yasrib karena negerinya dilanda bencana alam, berupa kehancurannya bendungan Mahret yang dibangun sejak masa Ratu Balkis atau Ratu Bilqis ketika kerajaan Sabak masih berjaya. Kedatangan mereka diperkirakan pada tahun 300 Masehi. Sebelum Islam datang, kota Yasrib memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Yasrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Kedua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda, sekalipun terdapat orang-orang Arab yang memeluk Yahudi dan terjadi hubungan perkawinan di antara mereka, akan tetapi sikap dan pola hidup bangsa Yahudi dan Arab sangatlah berbeda. Di Yasrib terdapat beberapa suku atau kabilah. Di antara kabilah-kabilah tersebut diantaranya adalah kabilah Aus dan Khazraj, atau bisa dijelaskan sebagai
Berikut, dua suku tersebut adalah dua suku yang terkemuka di Arab Selatan. Suku ini mendiami Yasrib sejauh sebelum Islam datang. Garis keturunan suku Aus dan Kharaj sampai kabilah besar Yaman yang bernama Bani As. Keturunannya terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan dan berperang. Perang saudara berlangsung lebih dari 120 tahun. Kedua kelompok ini memiliki daerah kekuasaan sendiri-sendiri di kota Madinah. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan timur wilayah yang mereka tempati subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Kabilah Kharaj tinggal menempati wilayah dataran rendah di tengah utara Madinah. Di belakang mereka tidak ada apapun kecuali kesunyiannya Hirah Wabdah. Kabilah Aus mendiami wilayah pertanian yang kaya di Madinah. Mereka bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi, sedangkan kabilah-kabilah Kharaj mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur dan bertetangga dengan kabilah Yahudi yang besar, yakni Bani Qainuqa. Dalam catatan sejarah, pernah terjadi perang saudara yang sangat hebat antara kabilah Aus dan kabilah Kharaj pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut tewas di medan perang. Pada waktu itu, kabilah Kharaj memenangkan perangan sengit itu karena memiliki pasukan lebih banyak dari kabilah Aus dan mendapat bantuan senjata dari bangsa Yahudi, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Walaupun kabilah Aus mendapat bantuan juga dari Yahudi Bani Quraiza, karena mendapat kekalahan, kabilah Aus mengirim dua utusan Mekah, yaitu Iyas bin Mu'az dan Anas bin Rafi. Adapun tujuannya untuk minta bantuan kaum Quraisy. Ketika sampai di Mekah, keduanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi bercakap-cakap dengan keduanya dan membacakan ayat Al-Quran. Ketika itu Iyas bin Mu'az tertarik dengan ajakan Nabi untuk masuk Islam, tapi dia diingatkan oleh Anas bin Rafi namanya tentang tujuan datang ke Mekah. Mereka bertemu dengan pembesar Quraisy dan menyampaikan tujuannya, tapi permintaannya ditolak kaum Quraisy karena mereka sedang sibuk mencegah tersebarnya ajaran Nabi Muhammad. Akhirnya kedua kembali ke Madinah dengan tangan hampa. Ketika keduanya sampai di Madinah, terjadi perang saudara kembali. Kali ini kabilah Aus memperoleh kemenangan. Menurut sejarah, peperangan tersebut merupakan peperangan terakhir antara kedua kabilah karena sudah banyak pemimpin dari kedua belah. Dari kedua belah pihak tersebut, kabilah tersebut masuk Islam. Kemudian Qainuqa, Nadir, dan Quraiza atau disebut dengan kabilah Yahudi merupakan bangsa pendatang di Yasrib. Bangsa Yahudi datang ke Yasrib karena situasi politik akibat perjanjian Romawi. Mereka menghindari bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan mereka. Karena bangsa Yahudi dianggap sebagai pemberontak, mereka kebanyakan berasal dari wilayah utara. Datang ke Yasrib diperkirakan pada abad ke-1 dan abad ke-2. Sedangkan bangsa Arab datang ke Madinah karena bencana alam akibat hancurnya bendungan Marib yang dibangun pada masa kerajaan Sabah. Mereka datang ke Madinah diperkirakan pada tahun 300 Masehi. Bangsa Yahudi di Madinah terdiri dari 3 kabilah. Kabilah besar diantaranya yaitu Qainuqa, Nadir, dan Quraiza. Jumlah laki-lakinya yang sudah balik mencapai lebih dari 40.000 orang. Laki-laki di kabilah Qainuqa yang biasa berperang mencapai 700 orang. Bani Nadir mencapai 700 orang yang
terbiasa perang, sedangkan laki-laki dari Bani Quraisyah antara 700 hingga 900 orang. Hubungan ketiga kabilah tersebut tidak harmonis. Terkadang ketiganya terjadi perang saudara. Dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan ayat 84 hingga 85 tentang sejarah tiga bani tersebut. Bani Nadir menetap di Aliyah di lembah Batan sejauh 2 atau 3 mil dari Madinah. Daerah tersebut banyak pohon kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Bani Quraisyah mendiam di wilayah Mahzur yang terletak di beberapa mil di selatan Madinah. Sedangkan Bani Qainuqa tinggal di dalam kota Madinah. Mereka pindah setelah diusir oleh Bani Nadir dan Bani Quraisyah dari tempat mereka yang berada di luar Madinah. Bangsa Yahudi memiliki midras, yaitu tempat mempelajari agama Yahudi dan sejarah rasul-rasul mereka. Mereka melahirkan ahli ilmu, ahli agama, dan ahli hukum. Pada awalnya, bangsa Yahudi dan Arab dapat hidup berdampingan dan saling menghormati. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Arab melebihi jumlah penduduk bangsa Yahudi yang sudah datang duluan di Yasrib, terutama setelah Arab Yaman pindah secara massal di akhir abad keempat. Mulai saat itu muncul kecurigaan dan saling mengancam di antara keduanya. Ketegangan ini berawal dari sikap bangsa Yahudi yang menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan, karena dari suku mereka banyak diutus para nabi dan rasul. Selain itu, mereka adalah penganut agama tauhid, sementara masyarakat Arab adalah penyembah berhala atau disebut pagan. Apabila timbul konflik, orang Yahudi selalu berkata dengan nada ancaman bahwa semakin dekat waktu kedatangan nabi yang diutus untuk memimpin mereka membunuh bangsa Arab. Pada waktu itu, jika ditanya tentang kedatangan nabi, para pendeta Yahudi selalu menunjuk ke arah Yaman. Bagi orang Yasrib, isyarat itu bukan ke Yaman, akan tetapi ke kota Mekah. Ketika mendengar berita seorang yang mengaku dari Mekah maupun nabi, mereka berusaha mencari informasi tersebut. Setiap musim haji tiba, mereka mengutus ke Mekah untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut, yang hasilnya terjadi 2 perjanjian, yaitu perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Berikutnya tentang kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Yasrib merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Kota Yasrib dikenal sebagai kota strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, Yasrib merupakan daerah yang subur sebagai besar kehidupan masyarakat hidup dari bercocok tanam. Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Inilah yang membuat Yasrib berbeda dengan kota Mekah di kondisi alam dan watak penduduknya. Air yang tersedia di kota Yasrib ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini dilindungi dan dikelilingi oleh gunung berbatu. Terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal dengan nama Wadi sebagai pusat pertanian. Kota Yasrib menjadi menarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yasrib. Kota Yasrib terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang dikelola dengan baik, sehingga persawahan dan perkebunan ini bisa menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Kurma merupakan hasil alam yang memberikan manfaat bagi kehidupan mereka.
di antaranya sebagai makanan, alat bangunan, makanan hewan, bahkan seperti mata uang yang digunakan untuk tukar-menukar ketika terdesak. Kurma Madinah juga banyak macamnya. Di kota Yathrib terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa adalah kabilah Yahudi terkaya di Madinah. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, di Madinah terdapat banyak pasar yang terkenal pasar Bani Qainuqa. Di sana juga terdapat toko minyak wangi dan macam-macam jual beli lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun Buddha. Berikutnya, kondisi politik masyarakat Madinah. Yathrib tidak ada kerajaan yang mengatur kekuasaan, sehingga kekuasaan berada di tangan suku atau kelompok-kelompok tertentu tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya perang antar suku dan kelompok. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Mekah. Sebelum bangsa Yahudi datang ke Madinah dan akhirnya menguasai Madinah, suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yathrib adalah suku Amalikoh. Mereka membangun perkampungan dan peradaban. Kemudian setelah bangsa Yahudi datang ke Madinah, mereka menaklukkan suku Amalikoh dan akhirnya menguasai Madinah. Sebelum kedatangan orang-orang Arab, Madinah sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, baik secara ekonomi, politik maupun intelektual. Bangsa Yahudi di Madinah terdiri dari Bani Nadir, Bani Quraisyah, dan Bani Qainuqa. Sudah bisa membangun sebuah peradaban dengan membuat benteng-benteng untuk berlindung dari serangan Arab Badui. Mereka disebutkan sebagai kelompok yang paling makmur dan berbudaya. Sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Masehi atau orang Kristen di Syam, Syria sangat membenci orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa bangsa Yahudi telah menyiksa dan menyalib Isa Al-Masih sebagai kepercayaan mereka. Mereka menyerbu Yathrib untuk memerangi orang-orang Yahudi. Dalam penyerbuan tersebut, orang-orang Kristen meminta bantuan suku Aus dan Kharaj. Suku Aus dan Kharaj, seperti halnya kaum Yahudi, juga merupakan pendatang. Keadaan tersebut menyebabkan peperangan antara Yahudi dan kabilah Arab yaitu Aus dan Kharaj. Banyak pemimpin Yahudi yang meninggal, sehingga kekuasaan Yathrib jatuh ke tangan Aus dan Kharaj. Sebelumnya, kondisi Aus dan Kharaj merupakan buruh. Peralihan kekuasaan di Yathrib merubah kedua suku menjadi suku yang menonjol. Setelah bangsa Yahudi kalah dan tidak berkuasa, mereka berusaha untuk memecah belah kedua suku tersebut. Provokasi tersebut mereka nampaknya berhasil. Muncul permusuhan antara kedua belah kabilah, sehingga terjadi peperangan yang tidak pernah berakhir. Dalam kondisi seperti itu, bangsa Yahudi memiliki peluang untuk memperbesar perdagangan dan kekayaan mereka. Kekuasaan mereka yang sudah hilang dapat mereka rebut kembali, sehingga di Yathrib terdapat 3 kekuasaan yang mengendalikan Madinah, yaitu kabilah Aus, kabilah Kharaj, dan bangsa Yahudi. Ketiganya telah siap tempur dan hidup dalam suasana yang mencekam, atau disebut perang yang tiada hentinya. Selain perebutan kekuasaan di antara 3 kabilah tersebut, konflik muncul karena adanya perbedaan agama. Itu jelas terjadi. Kabilah Aus dan kabilah Kharaj memeluk agama Watsani atau menyembah berhala. Sedangkan bangsa Yahudi sebagai ahlul kitab atau penganut Alkitab mempercayai keesaan Tuhan atau disebut monoteisme. Oleh karena itu, orang Yahudi sangat mencela suku Aus dan Kharaj yang dipandang sebagai kaum kafir.
Sama halnya dengan penganut agama Wasani di Jazirah Arabia, pada bulan tertentu yaitu Zulhijjah, mereka melakukan ziarah ke kota Mekah. Mereka melakukan peribadatan dan penyembahan berhala yang ada di seputar Ka'bah. Ziarah ke kota Mekah biasanya dilakukan secara berrombongan, baik dari kalangan suku Aus maupun Khalaj. Akan tetapi adanya hubungan sosial yang terjadi antara orang Yahudi yang menetap di Madinah dengan orang Aus di Khalaj sedikit banyak telah menyebabkan pemikiran keagamaan Yahudi dapat diketahui dan diserap oleh mereka. Keadaan ini menyebabkan kabilah Aus dan Khalaj lebih mudah memahami ajaran keagamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dibanding penduduk Mekah. Karena itu, orang-orang Yatsrib Madinah mudah mengerti dan memahami ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, karena ajaran itu menyerupai ajaran-ajaran yang telah mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Salah satunya mengenai akan datangnya seorang nabi baru. Karena itu mereka mendengar berita tentang adanya seorang nabi di Mekah, yaitu Nabi Muhammad. Mereka dengan cepat menanggapi dan mempercayainya. Dengan alasan itu pula, kemudian mereka meminta Nabi Muhammad untuk pindah atau hijrah ke kota Yatsrib dan menjadi pemimpin bagi kedua kabilah di Yatsrib. Faktor pertikaian antar suku ini bisa kita simpulkan menjadi 3, diantaranya sejarah menyebutkan bahwa orang Masehi, Kristen, dan Syam, Syria sangat membenci orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa bangsa Yahudi telah menyiksa dan menyalib Isa Al-Masih. Akhirnya dengan meminta bantuan suku Aus dan Khalaj, mereka dapat memenangkan. Kedua, setelah bangsa Yahudi kalah dan tidak berkuasa, mereka berusaha untuk memecah belah suku tersebut. Provokasi atau penghasatan mereka nampaknya juga berhasil. Yang ketiga, adanya perbedaan agama. Kabilah Aus dan kabilah Khalaj mengagamai Watsani atau menyembah berhala. Sedangkan bangsa Yahudi sebagai Alkitab atau penganut Alkitab mempercayai keesaan Tuhan atau disebut monoteisme. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi sangat mencela suku Aus dan Khalaj yang dipandang sebagai kaum kafir. Di sini saya video sudah cukup untuk materi kita kali ini. Silahkan kalian bisa menambah wawasan dari sumber-sumber lain. Semoga penyampaian saya kali ini bisa diterima oleh kalian semuanya dan manfaat ilmu yang barokah. Ini waktunya wal akhirah. Demikian saya akhiri pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Adalah khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa madara kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.